Halo semua, perkenalkan saya Ardian Arfon dengan NIM D1041201030. Pada video ini saya akan berperan sebagai Ketua Divisi Research and Development dari pihak Google. Saya Farhaniasi Pradila dengan NIM D1041201018. Di sini berperan sebagai perwakilan dari tim pelayanan umum. Perkenalkan, saya Dwi Suci Ramadhani dengan NIM D104120101008 berperan sebagai Divisi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Angelina Elfrida Wibowo dengan NIM D104120101058 sebagai divisi dan pemasaran dari pihak Google. Baik, sekarang akan kita mulai rapat pada kesempatan kali ini. Kita mulai rapat mingguan kita yang diikuti oleh divisi pemasaran, divisi pengembangan, divisi keuangan, dan divisi pelayanan umum. Adapun agenda rapat yang akan kita lakukan, yang pertama, laporan pengguna, kedua, laporan dan strategi marketing, ketiga, laporan keuangan, 4, event Google, dan kelima, pembahasan sistem. Kepada divisi pelayanan umum dipersilahkan untuk menyampaikan laporan pengguna. Baiklah, selamat malam semuanya. Saya selaku perwakilan dari tim pelayanan umum pada hari ini akan melaporkan keluhan pengguna dan menyampaikan rencana dari divisi kami dalam pengadaan event. Akan saya mulai dari laporan pengguna terlebih dahulu. Setelah dianalisis, laporan pengguna yang telah masuk pada data kami, terdapat 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu meningkatnya keluhan pengguna pada layanan Gmail dan Google Drive. Kedua, meningkatnya keluhan pengguna terhadap iklan YouTube. Ketiga, meningkatnya konten YouTube yang melanggar pedoman komunitas. Masuk pada poin permasalahan yang pertama, yaitu meningkatnya keluhan pengguna pada layanan Gmail. Sebanyak 62% pada fitur attachment atau ketika mencoba melampirkan file. Sebanyak 22% pengguna melaporkan bahwa pengguna tidak dapat login. Sebanyak 16% pengguna tidak dapat menerima email. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada layanan Google Drive, yaitu sebanyak 55% pengguna kesulitan untuk mensinkronisasi file, 25% pengguna menemukan bahwa aplikasi Google Drive tidak loading, 20% pengguna tidak dapat melakukan login. Untuk itu, solusi yang kami tawarkan adalah dengan melakukan peninjauan bersama tim pengembang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, pada permasalahan yang kedua yaitu meningkatnya keluhan pengguna terhadap iklan YouTube. Berikut ini adalah contoh iklan YouTube yang mengganggu pengguna. Menurut laporan pengguna, pengguna tidak merasa terganggu apabila iklan-iklan ini ditayangkan sebanyak 1 kali atau 2 kali saja, tidak secara terus-menerus menayangkan iklan yang sama. Hal ini dapat mengurangi kenyamanan para pengguna. Untuk itu, solusi yang kami hadirkan adalah dengan mengadakan survei yang akan diisi langsung oleh para pengguna, sehingga tim marketing dapat mengetahui iklan apa saja yang diminati oleh para pengguna. Jadi, selain data dari aktivitas pencarian, tim marketing juga akan mendapatkan hasil survei langsung dari para pengguna. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah meningkatnya keluhan para pengguna terkait konten YouTube yang melanggar pedoman komunitas. Berikut ini adalah contoh konten YouTube yang melanggar pedoman komunitas seperti konten prank yang merugikan orang lain, kemudian konten yang mencemarkan nama baik, konten aktivitas vandalisme, pengerusakan dan yang menjadi kontroversi banyak orang, dan konten yang melanggar hak cipta. Pedoman komunitas berperan penting dalam melindungi komunitas dan mengemukakan hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk ditayangkan di YouTube. Solusi yang kami hadirkan adalah dengan memberikan teguran bagi para konten kreator yang masih melakukan pelanggaran terhadap pedoman komunitas ini. Sekian laporan dari divisi kami. Terima kasih.
Baik, sekarang saya akan melaporkan dari divisi marketing. Perusahaan kita telah menggunakan sistem digital marketing, seperti website, search engine marketing, social media marketing, online advertising, email marketing, dan juga video marketing. Nah, saya mempunyai strategi baru dalam pemasaran dengan menggunakan strategi mobile marketing. Sebelumnya akan saya jelaskan tentang mobile marketing. Mobile marketing adalah aktivitas periklanan yang mempromosikan produk atau layanan dengan menggunakan perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Berdasarkan data statistik yang saya dapatkan juga dari pelayanan umum adalah sebanyak 89% user atau pengguna menggunakan smartphone dalam kesehariannya, sehingga smartphone ini mendominasi dalam jalur komunikasi. Kemudian ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, user research, yaitu kita melakukan demografi konsumen untuk mengumpulkan informasi berupa kebutuhan customer, kemudian situs dan aplikasi yang sering digunakan oleh customer. Nah, kita dapat menggunakan produk-produk Google seperti Google Analytics, Google Trends, Google Search Console, dan Google Maps. Nantinya juga kami dari tim marketing akan mendapatkan data dari pelayanan umum seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh tim pelayanan umum. Kita akan mengaitkan aktivitas-aktivitas dari pengguna dengan iklan-iklan yang akan kita tampilkan. Selanjutnya yang kedua adalah mobile friendly, yaitu menyesuaikan format situs, konten, dan iklan dengan ukuran layar smartphone. Hal ini berfungsi agar pengguna merasa nyaman dan akses konten tidak terganggu dengan ukuran yang tidak sesuai. Langkah yang ketiga adalah fitur unik. Kita akan memanfaatkan fitur-fitur unik dari perangkat seluler, seperti memasang iklan video yang dapat dijeda, kemudian diputar ulang oleh user, dan diteruskan kepada rekannya atau teman dari si user atau pengguna tersebut. Kesimpulan dari divisi saya adalah kedepannya kami dari tim marketing akan meningkatkan sistem dari digital marketing, kemudian melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai strategi dari mobile marketing itu sendiri, dan juga akan mendiskusikannya dengan divisi-divisi lain. Mengenai mobile marketing telah saya koordinasi sebelumnya dengan pihak keuangan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari sistem mobile marketing ini. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu laporan keuangan perusahaan Google di masa pandemi ini. Google mengalami penurunan pendapatan, sekaligus yang pertama kali dalam sejarah perusahaan kita. Penurunan ini menjadi sebuah pertanda besar bahwa pandemi COVID sangat memukul beberapa sektor, khususnya di bidang bisnis periklanan. Baik, langsung saja kita masuk pada angka turun naiknya keuangan perusahaan Google di masa pandemi COVID. Nah, di tahun lalu penghasilan bersih dari perusahaan induk Google yaitu Alphabet bernilai 9,9 miliar dolar Amerika. Karena adanya pandemi, penghasilan bersih Alphabet tersebut turun menjadi 6,9 miliar dolar Amerika. Dan juga penghasilan dari Google Search bernilai 23,6 miliar dolar Amerika. Karena adanya pandemi, penghasilan dari Google Search juga ikut turun dengan nilai 21,3 miliar dolar Amerika. Nah, selanjutnya yaitu Google juga berkontribusi dalam membantu wabah virus corona. Seperti pada gambar tersebut, Google turut berkontribusi menjadi salah satu dari sekian banyak yang ikut memberikan donasi untuk pihak-pihak yang memerlukan bantuan selama wabah atau pandemi virus corona, dan memberi bantuan sebesar 800 juta dolar Amerika.
Selanjutnya yaitu pada gambar tersebut Google membantu lembaga akademik serta para peneliti meningkatkan kemampuan saat mempelajari terapi dan vaksin yang berpotensi memerangi COVID. Google mengumpulkan dana sebesar 20 juta dolar Amerika dalam bentuk kredit Google Cloud. Nah, untungnya dengan adanya mobile marketing ini, seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh divisi marketing, bahwasannya ini sangat memberikan keuntungan dalam segi keuangan Google juga, dan pastinya mempunyai kerugiannya juga. Seperti berikut ini. Pertama, mayoritas pendapatan Google itu didapat dari iklan digital. Ya, benar sekali. Dengan pendapatan ini juga kita dapat menggaji para karyawan. Kemudian menghemat budget pemasaran. Meski menggunakan teknologi yang lebih canggih, mobile marketing ini bisa lebih hemat jika dibandingkan dengan sistem pemasaran manual. Kemudian menjangkau pasar yang lebih luas dan terarah. Sebab dengan begitu kita bisa menjangkau konsumen di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada kerugian mobile marketing. Pertama, biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs itu cukup tinggi. Meskipun jangkauan untuk pemasaran online ini sangat luas, namun biaya perangkat lunak yang diperlukan dan hardware serta biaya untuk pemeliharaan itu memang cukup tinggi. Yang terakhir, para pelanggan itu lebih memilih untuk membelinya secara offline. Karena apa? Karena tadi, krisisnya ekonomi di masa pandemi itu membuat penipuan dan segala hal itu meningkat. Terakhir yaitu kesimpulannya, meskipun secara keseluruhan mengalami penurunan dari segi keuangan, namun pendapatan Google cukup terbantu lewat mobile marketing yang pada periode ini telah menyumbang pemasukan yang cukup baik. Sekian dari divisi keuangan, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami dari tim divisi pelayanan umum akan melanjutkan penjelasan mengenai rencana kami dalam mengadakan event Google dengan nama event bersama Google di rumah aja. Rencananya event ini akan kami adakan dalam bentuk virtual meeting. Virtual meeting ini diadakan dalam rangka peluncuran produk-produk baru kami seperti Google Meet dan Google Classroom. Meeting yang kita jalani pada hari ini merupakan uji coba pada produk yang nantinya akan diluncurkan, yaitu Google Meet. Google Meet merupakan produk Google yang dapat menyediakan layanan komunikasi video bagi para pengguna agar para pengguna tetap produktif dalam berkegiatan meski dilakukan dari rumah. Produk yang kedua adalah Google Classroom, yaitu produk layanan yang ditujukan untuk menyederhanakan, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa kertas, memudahkan para siswa dalam kegiatan online school. Rencananya, nanti tim kami akan melakukan koordinasi dengan tim marketing agar virtual event ini dapat dengan tepat mengenai target pemasaran kami. Kesimpulan dari divisi saya hari ini adalah laporan pengguna mengenai meningkatnya keluhan para pengguna dan rencana pengadaan event dengan nama event bersama Google di rumah aja yang meluncurkan inovasi kami di kala pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai detail produknya oleh divisi pengembangan. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melaporkan beberapa hal menyangkut acara yang akan segera diadakan, yaitu bersama Google di rumah saja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh bagian pelayanan umum, kami dari bagian Research and Development sudah mempersiapkan layanan penunjang seperti Google Classroom dan Google Meet. Pada Google Classroom, seperti yang sudah diketahui bersama, Google Classroom dapat menampung maksimal 1.000 beserta dengan satu pengajar. Pada Google Classroom telah kami persiapkan juga beberapa fitur seperti mengunggah materi ataupun tugas untuk peserta. Selain itu, pengajar juga dapat memberikan peserta akses untuk mengunggah pendapat ataupun opini. Dikhususkan pada unggahan pengajar dapat dibuat ruang untuk mengisi tugas. Untuk beberapa kesalahan sistem seperti tidak dapat mengakses file,
file tidak dapat diunggah, dan notifikasi yang terlambat. Untuk hal-hal tersebut telah tim kami perbaiki agar tidak terjadi kembali. Selanjutnya, pada Google Meet sudah kami persiapkan server yang memadai untuk menampung 100 peserta secara bersamaan sesuai dengan kapasitas maksimum dari aplikasi Google Meet. Tetapi kedepannya kami akan usahakan untuk mempersiapkan server yang lebih memadai untuk menampung lebih dari 100 peserta. Mungkin 500, mungkin 1000 ataupun lebih. Pada Google Meet juga sudah kami persiapkan beberapa fitur seperti virtual background yang sudah memiliki fitur pendeteksi latar belakang yang cukup baik dalam membedakan antara latar dan pengguna. Saya lanjutkan ke bagian yang berbeda, tidak seperti sebelumnya yang dimana Google Classroom dan Google Meet digunakan untuk menunjang event tertentu. Pada Google Mail atau yang sering kita sebut sebagai Gmail, telah tim kami perbarui beberapa fitur di dalam Gmail sebagai berikut. Pertama, susunan kotak masuk dapat diubah dengan mudah, di mana kami telah mempersiapkan beberapa tombol seperti tandai, arsipkan, hapus, dan tandai pesan belum dibaca. Kedua, notifikasi pengingat pada pesan, yang dimana pada setiap pesan diberikan penanda seperti apakah pesan mau dibalas, sudah berapa lama pesan tersebut masuk, dan pesan belum direspon. Ketiga, ada fitur Smart Reply, di mana kita sudah mempersiapkan beberapa jenis respon sebagai jawaban tertentu. Kemudian dapat kita save respon tersebut menjadi satu judul respon seperti email penolakan peserta atau email penerimaan peserta. Dan masih banyak fitur baru lainnya yang akan kami munculkan pada Gmail. Selanjutnya YouTube, di mana setelah YouTube menjadi bagian dari Google pada tahun 2006, kami telah memperbarui banyak hal seperti logo, tampilan pengguna, sistem pencarian, dan logika rekomendasi tontonan yang sekarang telah kami perbarui lagi demi kenyamanan pengguna. Untuk kendala dari aplikasi YouTube, sudah cukup kami minimalisir beberapa bug seperti perhitungan subscriber dan iklan beruntun yang dimana hal tersebut merugikan kedua belah pihak. Tetapi untuk keseluruhan, kami sudah cukup puas dengan YouTube yang sekarang. Untuk sekarang kami sedang mengembangkan fitur di mana dapat mendeteksi konten yang menyangkut pelanggaran hak cipta, di mana sistem langsung dapat mengatasi hal tersebut, menjadikan konten tersebut tidak tersedia ataupun konten akan dipotong di bagian yang terkena pelanggaran hak cipta. Selain itu, kami juga mempersiapkan solusi untuk hal tersebut, seperti pada pelanggaran hak cipta musik, kami akan menonaktifkan musik pada bagian yang terkena hak cipta. Tapi kami memberikan keringanan di mana lagu yang telah dihilangkan dapat diubah menjadi beberapa lagu yang aman dari pelanggaran hak cipta. Saya dan tim kami pastikan ke depannya kami akan mempersiapkan fitur-fitur baru lainnya yang akan meningkatkan kualitas YouTube dan Google. Untuk kesimpulannya, jadi simpulan dari laporan saya, kami dan tim penelitian dan pengembangan sudah mempersiapkan event bersama Google di rumah saja dengan matang. Kemudian untuk aplikasi Gmail, sudah tim kami perbarui sistem Gmail. Selain itu, kami akan terus mengembangkan YouTube untuk kenyamanan pengguna. Sekian laporan singkat dari Divisi Penelitian dan Pengembangan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas laporan dan juga informasi dari masing-masing divisi pada pertemuan rapat mingguan ini. Sekarang kita tutup rapat mingguan hari ini dan sampai jumpa lagi pada laporan mingguan selanjutnya. Terima kasih.